Jalur pipa Nord Stream 1 and 2 bocor. Teori konspirasi level dewa merebak di AS, Rusia, dan Eropa. Di tengah berbagai spekulasi soal kebocoran pipa Gulf Stream di Laut Baltik, Rusia menuduh Amerika Serikat sebagai dalang utama. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Moskow menuntut Presiden AS Joe Biden segera menjawab pertanyaan apakah AS yang sebenarnya ada di balik kebocoran pipa gas yang penyebabnya masih misterius. Pada Juni 22, pejabat CEA mengeluarkan peringatan samar ke negara-negara Eropa bahwa pipa gas Rusia Nord Stream 1 dan 2 bisa menjadi target serangan yang akan datang. Ini dilaporkan oleh The New York Times mengutip 3 sumber senior yang akrab dengan data intelijen. Para lawan bicara mencatat bahwa peringatan ini tidak spesifik dan kantor menolak untuk mengomentari informasi ini. Di AS sendiri mereka tidak terlalu aktif berbicara tentang topik keadaan darurat dengan Nancy Patop. Meskipun Eropa jelas khawatir dengan pergantian peristiwa ini, kita tidak boleh lupa bahwa CIA sendiri telah terlibat dalam kecelakaan mendadak di jaringan pipa negara lain dan AS tidak menyembunyikan itu pun secara sebenarnya, seperti yang diakui oleh perwakilan Gedung Putih. Gedung Putih diam tentang keadaan darurat dengan Nord Stream. Meskipun politisi Eropa secara terbuka menyebut kecelakaan itu sabotase. Kepala Diplomasi Eropa Josep Borrell menolak untuk menanggap insiden itu sebagai kecelakaan dan menekankan bahwa Uni Eropa akan menyetujui penyelidikan agar insiden di jaringan pipa Rusia. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde menganggap bahwa kebocoran pada skala besar adalah akibat dari ledakan. Ia juga mengakui bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh sabotase. Kementerian Luar Negeri Finlandia percaya bahwa entitas negara tertentu mungkin berada di balik operasi sebesar ini. Menurut Menhan Finlandia Antti Kaikkonen, semuanya menunjukkan bahwa kebocoran gas dari Nord Stream adalah hasil dari tindakan yang disengaja, sebab pipa tidak meledak dengan sendirinya. Pada saat yang sama, anggota Kongres AS, Marjorie Taylor Greene, meminta perhatian atas insiden tersebut untuk mengingat bahwa pada bulan Februari ia menghubungkan kepentingan AS di Ukraina dengan kesepakatan gas alam. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengungkapkan bahwa pada 7 Februari 2022 yang lalu Joe Biden mengatakan bahwa Nord Stream akan tamat jika Rusia menginvasi Ukraina. Zakharova juga menyertakan sebuah video yang menunjukkan Biden mengatakan kami akan mengakhiri Nord Stream 2 jika tank-tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina. Zakharova meminta Amerika Serikat untuk mengakui penyebab kecelakaan di jalur pipa Nord Stream dan Nord Stream 2. Ia mendesak Biden wajib menjawab pertanyaan apakah AS telah melakukan ancamannya. Mantan kandidat Presiden Prancis Nicolas Dupont-Aignan mengatakan Presiden AS Joe Biden dilaporkan menjelaskan dirinya sendiri setelah sabotase pada pipa Nord Stream dan Nord Stream 2. Aignan menyebut sabotase pada jaringan pipa gas sebagai pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kedaulatan negara-negara Eropa. Menurut politisi tersebut, Biden perlu menjelaskan dirinya sendiri mengingat ancaman yang dia buat pada Februari yang lalu. Sementara itu AS telah membantah terlibat dalam insiden pipa tersebut. Namun data lain layanan pemantauan penerbangan Flight Radar 24 menunjukkan bahwa sepanjang September helikopter Amerika secara teratur terbang di wilayah Pulau Berchim di mana kebocoran gas dan Nord Stream kemudian terjadi. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa Rusia membawa masalah sabotase di Nord Stream di diskusi mendesak oleh Dewan Keamanan PBB. Putin juga memberikan penilaian mendasar tentang sabotase yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 kebocoran gas yang tidak bisa dijelaskan yang didahului oleh 2 ledakan terjadi pada pipa Nord Stream 1 dan 2 yang ada di perairan Laut Baltik pada Senin 26 September waktu setempat. Jaringan pipa itu berada di pusat ketegangan geopolitik yang mencuat beberapa bulan terakhir saat Rusia memutuskan bentrokan gas ke Eropa sebagai balasan atas sanksi-sanksi barat terkait invasi Moskow ke Ukraina. Pada malam 26 September, tekanan turun di pipa Nord Stream 2, di mana penurunan tercatat di pipa A dan juga penurunan tekanan tercatat di kedua jalur pipa 1 di zona ekonomi eksklusif Denmark di timur laut Bornholm. Di zona kebocoran, zona larangan berpergian selama 5 mil telah ditetapkan untuk pengiriman. Pada 27 September, surat kabar Den Haag Der Spiegel menulis bahwa sabotase ditargetkan dapat menyebabkan penurunan tekanan pipa Nord Stream 2 dan di kedua jalur pipa Nord Stream. Pada 28 September kemarin, Kremlin juga menunjuk pada reaksi Eurofo Polandia setelah keadaan darurat di Nord Stream dan keuntungan besar AS dari pasokan gas cair ke Uni Eropa. Menurut Sekretaris Pers Presiden Rusia Dmitry Peskov, masih ada kekurangan interaksi dan dialog untuk mengklarifikasikan rincian sabotase di Nord Stream dan memperbaiki situasi. Diplomat Eropa Josep Borrell juga mengakui bahwa insiden di pipa Nord Stream 1 dan 2 bukan kebetulan. Ukraina sebelumnya menyebut kebocoran pipa gas sebagai serangan teroris dari Rusia.
Dalam pernyataannya, Peskov juga menyinggung soal profit besar bagi para pemasok LNG dari AS yang telah meningkatkan produksi mereka beberapa kali. Menurut Peskov, AS sangat tertarik untuk mendapatkan profit super di masa depan. 3 hari setelah sepasang ledakan di bawah Laut Baltik yang tampaknya memecahkan pipa gas alam raksasa Nord Stream dari Rusia ke Jerman, konsensus pada Rabu 28 September 2022 mengerucut hipotensi bahwa itu adalah tindakan sabotase. Lalu, saling tuding langsung bertebaran dan saling tuntut penyelidikan langsung berhamburan. Seperti laporan New York Times pada 28 September 2022, para ahli mengatakan perlu waktu berbulan-bulan untuk menilai dan memperbaiki kerusakan pada jalur pipa Nord Stream 1 dan 2. Jalur suplai gas Rusia ke Eropa via Jerman itu selama ini digunakan sebagai alat tawar Rusia dalam konfrontasi Barat dengan Moskow atas serangan Rusia ke Ukraina. Berita tentang kemungkinan sabotase di jalur tersebut meningkat ketakutan yang sudah intens akan kekurangan energi yang menyakitkan di Eropa selama musim dingin. Polandia dan Ukraina secara terbuka menyalahkan Rusia yang kemudian menuding Amerika Serikat. Baik Moskow maupun Washington mengeluarkan bantahan dengan penuh angkara murka. Pejabat AS dan pakar berspekulasi apakah Ukraina atau salah satu negara Baltik yang lama menentang jaringan pipa mungkin adalah pelaku sabotase dan melakukannya untuk mengirim pesan. Saat perang dimulai, Jerman memblokir Nord Stream 2 yang baru saja selesai dibangun dan siap untuk beroperasi. Rusia sendiri kemudian mematikan aliran gas melalui Nord Stream 1, memicu upaya panik di Eropa untuk mengamankan bahan bakar yang cukup untuk memanaskan rumah, menghasilkan listrik dan energi untuk bisnis dan sektor produksi. Beberapa pejabat Eropa dan AS pada Rabu memperingati terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Rusia berada di balik serangan jalur pipa Nord Stream 1 dan 2. Presiden Vladimir Putin suka menunjukkan bahwa dia memegang kendali untuk membuka dan menutup suplai gas, kata mereka. Tetapi menggunakan kekuatan itu berarti harus menjaga jaringan pipa dalam keadaan baik yang pemilik utamanya adalah perusahaan energi yang dikendalikan dengan Rusia, Gazprom. Tetapi yang lain mencatat salah satu dari 2 pipa Nord Stream 2 tidak rusak, membuat Putin kemungkinan menggunakannya sebagai kuncian jika musim dingin berubah menjadi sangat dingin. Kini dilaporkan ada kebocoran terbaru di sisi Swedia yang kabarnya berada di jalur Nord Stream 2, walau aparat di Stockholm belum memastikan hal tersebut. Banyak pejabat dan analis barat menuding Rusia. Mereka mengatakan sabotase akan sangat cocok untuk strategi Rusia Putin yang lebih luas dalam mengorbankan perang di berbagai bidang. Ini menunjukkan kepada Eropa yang sudah gelisah akan betapa rentannya infrastruktur vitalnya, termasuk jaringan pipa lainnya dan kabel listrik dan telekomunikasi bawah laut. Menurut Mary Agnes, staf Jerman Kepala Komite Pertahanan di Parlemen Jerman, kejadian ini adalah yang paling hibrida masuk. Ia menekankan untuk saat ini dia tidak memiliki bukti bahwa Rusia berada di balik serangan itu, tetapi percaya bahwa Rusia adalah pelaku yang paling masuk akal. Menurutnya, Putin akan menggunakan setiap tindakan hibrida yang dia miliki untuk membuat bingung orang Eropa dan makanan pengungsi hingga energi.